Shalom saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tibalah kita saat ini mendengarkan renungan harian yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 5. Firman Tuhan demikian. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku di dalam Yesus, tahukah kita bahwa kita diciptakan di bumi ini hanyalah sebagai peminjam? Tahukah kita bahwa di dunia ini kita hanyalah tamu? Ibarat seorang bapak hendak mau berangkat ke gereja, bertemu dengan seorang tua, di mana mereka sudah bersiap pergi bersama. Lalu ia bertanya, "Pak tua, mana jasnya? Kok bapak sangat sederhana dengan baju yang pendek tangan begitu?" Lalu si bapak tua menjawab, "Apa, jas? Loh, nanti kan kita kor. Kok bapak begitu saja?" Lalu si bapak tua balik bertanya, "Untuk apa jasnya? Mau tunjukkan sama Tuhan?" Dengan tersenyum bapak itu bilang, "Kita kan mau ke undangan ibadah bertemu dengan Tuhan. Kita hanya tamu dalam ibadah itu. Kita hanya bisa mempersembahkan pujian. Kita memahami bahwa hidup kita ini adalah panah." Ayat ini mengacu pada ayat pertama dan ayat 3. Rasul Paulus menggunakan dua kata untuk menggambarkannya. Kata kemah yang mengacu pada tempat kediaman sementara. Kata ini melambangkan tubuh manusia, tempat kediaman yang panah bagi jiwa, yang suatu saat nanti akan mengalami kematian, suatu saat nanti akan habis. Didorong dengan kata dibongkar, yang berarti dilonggarkan, dirobohkan atau dihancurkan atau diganti. Kata ini bisa untuk menggambarkan musafir yang selesai berjalan jauh, lalu membongkar tali pengikat pada pundak binatang dan menurunkan bebannya. Dan di ayat 3 juga tentang manusia yang sudah berpakaian dan tidak telanjang lagi. Mengapa pakaiannya harus berganti? Supaya dia memiliki yang lebih baik. Pengalaman hidup Paulus setelah ia menerima kehadiran Kristus menjadikannya menjadi orang yang sangat mengandalkan Kristus sebagai sosok yang begitu penting bagi kehidupannya. Ia tidak gampang diombang-ambingkan oleh hal-hal yang duniawi yang ada di sekitarnya. Tidak peduli seberat apapun tantangan atau penderitaan yang dihadapi dan dialaminya, tetapi ia tetap berdiri tegak pada dasar iman, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang panah kita pada suatu saat nanti akan mati, dan ikatan kita dengan dunia ini pasti berakhir. Di satu sisi kita akan mengalami penderitaan, mengalami kesedihan karena harus berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi akibat kematian. Tetapi di sisi lain kehidupan ini dengan segala beban, cobaan dan masalahnya tidak berlangsung selama-lamanya. Sebagai gantinya Allah telah menyediakan tempat kediaman yang kekal bersama dengan Dia. Kiranya janji Allah ini menggugah kita untuk menjalani hidup dengan tabah, penuh syukur dan prioritas yang benar. Ini menyatakan bahwa kehidupan yang kita lalui memperlihatkan fakta tentang orang-orang yang mencoba hidup di luar Kristus, yang hanya mendapat celaka, seperti yang tertulis dalam Filipi 3 ayat 19 dan 21. Sebaliknya, walaupun sosok duniawi kita dianggap hina oleh dunia, namun ini hanya bersifat sementara, menunggu masa pengalihan tubuh untuk mendapatkan tubuh yang abadi itu. Lalu bagaimana pula ketika kita mencoba mendalami bacaan Alkitab yang tertulis dalam kitab Yehezkiel 39 ayat 1 dan 7. Ini juga sangat jelas menggambarkan tentang bagaimana kedudukan bangsa pilihan Allah di matanya. Tidak ada yang mampu mengubah fakta itu.
Kita melihat bagaimana Allah menyatakan sikapnya terhadap orang, sikapnya terhadap bangsa yang mencoba menciptakan ketidaknyamanan atau penderitaan terhadap bangsanya. Jelas sekali dinyatakan bahwa kuasanya lah yang tidak tertandingi. Boleh saja pada masa itu Gog adalah sosok yang sangat, Gog, yang sangat ditakuti dan disegani dunia. Namun bagi Allah ia tidak ada apa-apanya. Segala keagungan dan kemegahan serta keperkasaannya bagi Allah hanya merupakan sesuatu yang tidak berarti. Ayat-ayat selanjutnya memperlihatkan apa yang akan dilakukan oleh Allah terhadap penguasa dunia yang salah mempergunakan wewenang dari Allah. Yang jelas ia akan mempermalukan orang itu dengan segala kekuatannya di hadapan bangsanya. Namun, yang sangat perlu digarisbawahi adalah bagaimana ia menyatakan atau memproklamirkan dirinya di hadapan kekuatan dunia, di mana ialah Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Dan selanjutnya Allah akan menyatakan kemuliaannya di hadapan umatnya. Ia tidak akan membiarkan namanya direndahkan. Hal ini sekaligus sebagai bentuk pernyataan pada dunia tentang siapa dan bagaimana kekuasaan Allah itu, dan juga sebesar apa kasihnya pada umat pilihannya. Sehingga yang kita sedang jalani saat ini jangan dipandang sebagai gambaran kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi yang akan kita dapatkan. Dikatakan bahwa bila kita mengalami kesusahan, mengeluh, bisa jadi itu merupakan jalan yang dipakai oleh Tuhan untuk kita, untuk lebih memurnikan pengenalan kita akan Dia. Sekali lagi, cara Allah, jalan Tuhan yang terjadi, yang kita alami saat ini adalah cara Tuhan untuk lebih memurnikan pengenalan kita akan Dia. Juga bisa diartikan bahwa hal itu merupakan cara untuk melihat sejauh mana juga kita menyadari bahwa masih ada kuasa lain yang jauh lebih besar yang mampu mengalahkan penderitaan itu. Bagaimana kita juga disadarkan bahwa kita tidak dapat lari. Sekali lagi, kita tidak akan dapat lari dari perlawanan yang dilakukan dunia atas keinginan kita untuk dekat pada Tuhan. Dinyatakan bahwa dunia juga tidak tinggal diam untuk itu, dan justru perperangan, perlawanan kitalah yang menyebabkan kita seperti mengalami rasa sakit, rasa capek, dan bahkan seperti mau menyerah. Orang percaya yaitu kita tidak boleh kalah dengan apa yang terjadi, tetapi kita harus sanggup melihat bahwa ada jaminan yang luar biasa, yaitu jaminan roh. Jaminan roh Tuhan. Sekali lagi, jaminan roh Tuhan. Roh ini memberikan kesempatan bagi kita untuk melihat proses pembentukan iman kita, sehingga pada akhirnya kita menyadari betapa besar arti bimbingan, didikan, dan pengajaran Allah bagi kita, yaitu yang hanya kita dapatkan di dalam roh. Dengan dasar ini, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus menyatakan bahwa dalam kehidupan kita ini, apapun yang terjadi pada dirinya, apapun yang terjadi dalam diri kita, dia sudah punya sikap yang jelas, yakni harus sabar, harus tabah, dan mengerti bahwa segala sesuatu terjadi dengan rencana Tuhan. Artinya Paulus jelas sekali ketabahannya itu hanya sebagai proses lintas, proses berjalan hidup, proses lintas dan proses berjalannya kehidupan untuk bisa melewati fase kehidupan yang fana menuju kehidupan yang kekal. Dan ia sangat percaya untuk itu. Ia juga tidak menutupi kekurangannya, namun keterbukaannya itulah yang semakin mempertebal rasa percayanya akan kasih itu. Oleh sebab itu, yang senantiasa dilakukan oleh Paulus adalah berusaha untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan Allah. Sekali lagi, hidup berkenan di hadapan Tuhan.
Paulus sangat percaya akan adanya kehidupan yang berkeadilan bagi orang yang hidup di dunia ini. Kehidupan yang berkeadilan itu akan dinyatakan pada pengadilan kekal, di mana nantinya akan kelihatan apa yang akan diperoleh orang itu sebagai ganjaran dari apa yang dilakukannya di kehidupannya besok. Sekali lagi, di mana nantinya akan kelihatan apa yang akan diperoleh orang itu sebagai ganjaran dari apa yang dilakukannya di dalam kehidupannya. Jadi yang pertama, janganlah kita menolak tawaran kebaikan, tawaran berkat yang diberikan Tuhan, dan janganlah kita memaksa jika apa yang kita minta tidak segera terjawab, dan bila apa yang kita minta tidak seperti apa yang kita kehendaki, lalu kita mengutuki Tuhan. Hanya Kristuslah dasar hidup kita beriman. Dunia akan menawarkan berbagai hal yang mencoba menina-bobokkan hidup kita dengan hal-hal yang sepertinya indah, sepertinya sangat gampang, sepertinya sangat menjanjikan, dengan berbagai macam warna dan cara. Namun ketika menolak segala bentuk tawaran itu, maka sebaliknya lah yang kita dapatkan, yakni tekanan, penderitaan, kesusahan. Namun sebagai orang percaya kita diarahkan untuk dapat melihat bahwa kehidupan kita tidak berarti dan tidak berakhir ketika kehidupan dunia berakhir. Kehidupan kita tidak berakhir ketika kehidupan dunia berakhir, tetapi masih ada kehidupan lainnya. Justru inilah yang menjadi kelanjutan daripada iman kita sebagai tujuan hidup kita. Sekali lagi, sebagai tujuan hidup kita yang menjadi titik perjuangan kita sebagai orang percaya. Janganlah tawar hati karena kehidupan yang sementara ini, sebab Kristus telah mempersiapkannya untuk kita demi kebaikan semua orang percaya. Meskipun kita menghadapi tantangan hebat, termasuk pengaruh virus corona, percayalah Roh Kudus akan menuntunmu. Roh Kudus akan membawakanmu dalam damai sejahtera dan sukacita. Bila izin Tuhan, kamu akan mendapatkan sukacita itu. Amin. Tuhan memberkati.